Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, anak-anak mau percaya firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan? Harusnya mau. Kita adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, percayalah Yesus Kristus, maka engkau mendapatkan hidup yang kekal. Percayalah Dia, ikutlah Dia, lawanlah dosa, pikulah salib, dan mengikut Yesus seumur hidupmu. Itu menjadi harapan bagi kita karena itu adalah firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Anak-anak mau ya punya mata rohani yang terbuka sehingga kita bisa melihat keindahan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya untuk orang yang dewasa saja, tapi firman Tuhan ini dapat dimengerti oleh anak-anak dan untuk anak-anak juga. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di zaman dahulu kala ada seseorang yang sangat rajin berdoa, rajin beribadah, dan dia adalah orang yang sungguh-sungguh belajar agama Yahudi dengan ketat, dengan disiplin. Dia sangat suka membaca firman Tuhan, dia pelajari hukum Taurat dengan baik, dan ketika besar dia menjadi seorang tokoh yang penting di dalam rumah ibadah Yahudi. Rumah ibadah Yahudi itu namanya apa anak-anak? Namanya adalah sinagoge, yaitu bahasa Indonesianya sinagoge, bahasa Inggrisnya adalah sinagog. Ya, rumah ibadah orang Kristen apa? Gereja. Nah, anak laki-laki ini bertumbuh dengan besar. Dia suka baca firman Tuhan, dia suka berdoa, dan dia suka melayani. Dia taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi dia agama Yahudi. Agama Yahudi hanya mempelajari perjanjian lama. Nah, kemudian ketika dia besar, dia mendengarkan suatu ajaran yang baru. Ajaran yang berbeda. Ajaran yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah datang, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan keselamatan kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Wah, seseorang laki-laki ini sudah dewasa, sudah berani, dia marah sama para pengajar yang palsu. Ya, dia sangat menentang. Dan ketika dia besar, dia ingin menghabisi, menganiaya orang-orang yang disebut pengikut Kristus, ya Kristus, yaitu orang-orang Kristen. Dia kemudian bersemangat, berkobar-kobar apinya untuk membantai, menangkap orang-orang Kristen dan memasukkan mereka ke penjara dan akhirnya membunuh juga. Di suatu perjalanan ke suatu kota, dia menaiki kuda ya, ketok, 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 ketok. Naik kuda, berjalan dengan semangat untuk menangkap orang Kristen dan juga memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Tetapi di suatu perjalanan anak-anak, dia mendapatkan suatu sinar yang begitu terang dan sampai membuat dia jatuh ke tanah dan ada suara yang berkata, "Hai kamu penganiaya aku, kenapa kamu menganiaya aku?" Orang ini bertanya kepada suara tersebut yang dia yakin adalah Tuhan, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kemudian suara itu mengatakan, "Akulah Yesus yang kamu aniaya itu." Hah? Aku menganiaya Yesus? Aku tidak menganiaya Yesus. Aku menganiaya orang-orang Kristen. Aku menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Pada waktu itu juga ketika melihat sinar yang begitu terang, anak-anak, orang ini mengalami kebutaan. Matanya menjadi buta dan dia jatuh ke tanah dan dia buta selama 3 hari. Di dalam 3 hari itu dia tidak ngapa-ngapain, dia nggak bisa apa-apa, bahkan dia tidak makan, dia tidak minum, dia kelaparan, dia kehausan, dia seperti mau mati. Orang ini, karena apa? Bertemu dengan Yesus Kristus. Dia kaget sekali. Oh, ini Tuhan ya. Ini adalah Tuhan dan aku menganiaya para pengikut Tuhan. Tetapi di situ justru anak-anak ketika Paulus ya, ini adalah Rasul Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus merasakan kematiannya
disitulah Paulus rohaninya hidup. Tadinya dia mati rohani, tetapi ketika bertemu dengan Yesus Kristus, dia menjadi hidup rohaninya. Dan kemudian dia bertemu dengan seorang bernama Ananias di suatu kota terdekat tersebut. Dan setelah 3 hari, Ananias berdoa kepada Paulus ini, dan akhirnya Paulus bisa membuka mata dan dia menjadi orang Kristen. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu begitu berkuasa. Paulus hanya mendengar suara, yaitu akulah Yesus yang kamu aniaya. Di situ dia merenungkan satu kalimat saja, itu bisa mengubah hidup orang yang berdosa, penganiaya orang-orang Kristen menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh. Nah, kiranya anak-anak yang dikasih Tuhan, kita boleh melihat keajaiban firman Tuhan. Jangan anggap hina firman Tuhan, jangan anggap remeh firman Tuhan, tetapi kita boleh sungguh-sungguh percaya, taat, tekun untuk mentaati dan melihat keindahan firman Tuhan. Amin, anak-anak yang dikasih Tuhan. Amin ya.